tes hiji 2 tilu 1 2 3. Seger. Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama gua Mamang Ojan Santoso, atau ya lu bisa panggil gua apa aja dah senyamannya. Ya asal jangan dipanggil Susi aja. Nah gua perhatiin sekarang nih banyak banget mode Magis yang bertebaran di Telegram. Jadi udah kayak cicitnya ketombe. Dari mode Magis A, mode Magis B, mode Magis C, sampai ke mode Magis D. Nah sedangkan sekarang banyak banget tuh user root yang baru oprek, baru kena mode Magis. Nah otomatis mereka nggak paham kan fungsi dari mode Magis ini tuh buat apaan. Jadi yang mereka tahu tuh cuma nama mode Magisnya aja. Nah sedangkan untuk nama mode Magis zaman sekarang itu aneh-aneh bro. Ada yang namanya mode Magis ROG 60 fps anti lag anti meledak. Cakep. Mode Magis Nubia Black Magic Com. Buat masak nasi tuh mah. Terus ada lagi mode Magis Snapdragon 888 362 337. Jadi udah kayak nomor WhatsApp gitu. Nah pokoknya macem-macem dah. Nah sedangkan untuk user zaman sekarang itu mereka cuma bisa fokus aja ke nama mode Magisnya. Nah disuruh buka mode Magisnya malah pingsan. Nah di sini gue dikirim sebuah mode Magis sama salah satu shop checker kita. Ya sebut aja namanya Kapur. Gofur maksudnya. Emang gini bro, gue mah nggak hanya kayak buat aja yang tipe, lidah juga kadang suka tipe. Ya biasalah ngebug, kebanyakan pasang mode Magis. Nah, di sini untuk nama mode Magisnya adalah Smooth Gaming plus Dark GPU Snapdragon 845. Kok kayak undang-undang ya? Kalau misalkan user awam itu bakalan mengira, bro, ini mode Magis pasti ekstrim banget. Nah, di sini ada Smooth Gaming, main game itu pasti bakalan lancar. Terus ada Dark GPU. Wah, GPU gue jadi gosong nih. Nggak kayak gitu juga konsepnya, Maimunah. Terus ada istilah Snapdragon 845. Keren abis. Padahal nih kalau misalkan kalian lihat isinya, ini hanya sebuah mode Magis build prop yang ditambah script Dark GPU. Nah, apa itu Dark GPU? Jadi Dark GPU itu adalah sebuah script untuk mengunci grafis agar dirender oleh GPU seluruhnya, bro. Nah, hampir mirip seperti Tweak Force GPU rendering. Cuman perbedaannya, kalau misalkan Force GPU rendering itu mengunci grafis game yang dibantu oleh CPU. Jadi kalau misalkan sebuah grafis yang dirender oleh GPU dan si GPU itu nggak kuat merendernya, maka peran CPU bakalan maju buat ngebantu GPU yang kecapean. Nah sedangkan untuk Dark GPU, nah itu hampir sama seperti Force GPU rendering, cuma CPU itu nggak akan ikut campur meski GPU-nya udah kecapean. Makanya Dark GPU itu lebih dingin dibanding Force GPU rendering. Oke bro, sekarang gue bakalan jelasin tweak yang ada di dalam file build prop-nya. Nah di barisan yang pertama, ini berfungsi untuk mengunci FPS di angka 0 pada UI Android. Terus di barisan yang kedua, menonaktifkan pengulangan render pada grafis. Terus yang ketiganya, mematikan log aktivitas analitik pada sistem Android. Yang keempatnya, mematikan error kernel yang menyebabkan Android sering restart sendiri. Nah buat kalian nih, pas lagi main game tiba-tiba Androidnya sering restart sendiri, itu karena error kernel. Terus yang kelimanya nih, mematikan aplikasi Google mengirimkan data pada jaringan internet. Dan yang keenamnya, mematikan aplikasi Google mendeteksi lokasi atau menonaktifkan monitoring lewat jaringan internet. Nah jadi dari semua tweak yang ada di build prop ini, gak ada yang berhubungan dengan performance, terkecuali disable locate dan disable vScience. Nah kedua tweak ini emang menaikkan performance di saat kalian bermain game. Nah sisa dari tweak yang tersedia ini hanya mematikan fitur yang berjalan di Android terbaru. Nah maka dari itu kan, setiap kalian menggunakan Android 11 ataupun Android 12 dan kalian menggunakan mode Magis yang modelnya kayak gini, sering banget ngalamin error random. Maksudnya random itu kadang error di bagian navigasi bar, kadang error quick setting, kadang GPS-nya ngebug, kadang HP sering restart sendiri, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Makanya gue selaku manusia setengah hewan yang hobi banget pasang mode Magis, sering cerewet bro. Jangan pakai mode Magis, jangan pakai Android terbaru kalau misalkan kalian masih suka pasang mode Magis atau naikin performance. Tujuannya itu biar HP kalian yang nggak kenapa-kenapa. Soalnya kalau udah rusak dan error segala macam, ya gua juga yang kena. Ada yang bilang channel anjing, gara-gara channel ini HP gua jadi rusak. Ada yang bilang channel nggak mutu, gara-gara channel ini HP gua matot. Yaitu karena elunya yang bandel. Makanya kan kalau misalkan ada komentar yang model kayak gini ya, gua sih balas pakai senyuman manis aja. GG nggak bro?
Oke, untuk tweak yang ketiganya di sini kan udah ditambahkan tweak yang namanya Dark GPU yang tadi sama gue udah dijelasin di awal. Nah, tweak Dark GPU ini hanya berlaku buat HP Android dengan GPU Adreno 630 atau Snapdragon 845. Emang sih rata-rata chipset Snapdragon 845 itu pakai Adreno 630. Jadi mode Magis ini cuma bisa dipakai satu jenis chipset aja. Kalau misalkan chipset di luar Snapdragon 845 pakai mode Magis ini, maka Android kalian mungkin bakalan ngalamin black screen atau layarnya itu jadi error. Nah, bisa jadi pas kalian main game atau nggak ngegame sekalipun, layar Android jadi blur ataupun jadi pecah. Kadang suka kedip-kedip kayak gitu. Nah, untuk cara tahu mode Magis ini ataupun itu fungsinya buat apa, ya sebenarnya sih dengan baca nama mode Magisnya aja itu udah cukup. Ya contohnya adalah mode Magis yang gua review sekarang, Smooth Gaming plus Dark GPU. Ya berarti di dalamnya ada Dark GPU kan. Terus mode Magis yang kemarin gua bahas tuh, nama mode Magisnya adalah Bootloop Protector. Ya harusnya kalian udah tahu fungsinya kan. Tapi ya memang ada bagusnya kalian tahu isinya. Karena nama sebuah mode Magis yaitu bisa kita namain apa aja. Saking bebasnya sampai yang bikin mode Magisnya itu nggak kontrol buat menamai mode Magis. Nah, berbeda lagi dengan mode Magis yang official, mode Magis Gaming. Contohnya adalah NFS Injector, FDAI, Magnetar, K-Tweak, Helix Engine. Itu nggak ada istilah-istilah yang berhubungan dengan gaming. Jadi nggak ada istilah ROG, nggak ada istilah Nubia atau Snapdragon 888. Ya namanya biasa aja. Jadi intinya berhati-hatilah mencari modul Magis. Jangan sampai salah pilih bro. Ada bagusnya sih kalian memahami modul Magis yang akan kalian pasang. Misalkan kalian ingin memasang modul Magis A, ya kalian harus paham isinya apa, fungsinya apa, dan tujuannya apa. Oke, kayaknya gua harus pamit dulu karena tugas gua review modul Magis ini udah selesai. Dan ucapin terima kasih banyak yang udah mengirimkan modul Magis ini lewat Gmail. Jadi bisa gua review sekarang. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Terkecuali pertanyaan, Bang, mode Magis ini support MediaTek nggak? Bang, mode Magis ini bisa dipakai Snapdragon 660 nggak? Bang, mode Magis ini bisa buat game FF nggak? Ya mungkin sama gua cuma di like aja karena jawabannya sudah dijelasin di video. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya bro. Thank you.